Halo sahabat GKI Klasik Solo, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami boleh kembali bernafas, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mau belajar, kami dapat memahami, dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, renungan hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya. Perikop yang ada di dalam pasal yang ke-6 adalah ke-6 meterai pertama dibuka. Lalu aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Lalu majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seperti nyala api, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Namun janganlah merusak minyak dan anggur itu." Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak akan menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?" Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia
yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Pasal yang ketujuh dengan judul perikop dari LAI, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Sahabat GKI Klasi Solo, jika kita membaca di dalam teks yang kita baca hari ini, menceritakan tentang materai-materai yang dibuka. Kalau kita baca dalam pasal 6, materai yang pertama sampai yang ke-6 itu dibuka secara bergantian, dan kita melihat setelah materai itu dibuka mulai dari 1, 2, 3 sampai 6, semuanya itu mendatangkan suatu malapetaka, sesuatu kacau balauan yang terjadi setelah materai itu dibuka. Meskipun begitu, dunia yang pada akhirnya menjadi kacau balau setelah materai itu dibuka, dan memang hari ini kita tidak akan membahas apa sih sebenarnya materai itu, simbol apa, dan karena memang di dalam Wahyu ada banyak sekali simbol-simbol yang dapat kita tafsirkan satu persatu dan tidak bisa kita pahami begitu saja secara literal tanpa mempelajarinya dengan betul. Simbol apakah ini? Dan tentu saja itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Hanya saja apa yang saya dapatkan di dalam teks hari ini begitu sangat indah. Kenapa? Sekalipun dunia berada di dalam sebuah kekacau balauan, di dalam sebuah keadaan yang tidak jelas, keadaan yang tidak menentu, penderitaan di mana-mana. Tapi sebelum materai ketujuh itu dilepaskan, di situ Tuhan menghentikan semuanya itu sejenak. Berhentilah dulu. Menarik ya. Karena dikatakan dalam pasal 7 ayat yang ketiga, janganlah merusak darat atau laut, bla bla bla, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini menunjukkan apa? Adanya sebuah harapan yang muncul di tengah-tengah kekacauan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah melupakan ciptaan-ciptaan yang dikasihinya. Karena itu Tuhan memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah segel, memberikan sebuah materai pada dahi mereka, pada orang-orang yang mengasihi Allah. Kenapa harus ditaruh di dahi? Supaya kelihatan. Karena kan kalau misalnya ditaruh di dahi tanda di sini, itu benar-benar kelihatan kan, dan benar-benar berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang lain, yang mungkin atau ciptaan-ciptaan lain yang mungkin tidak punya tanda di dahi. Dan itulah kenapa tanda itu taruh di dahi, supaya semua orang tahu, oh ini adalah milik Allah. Ini disegel sebagai sebuah tanda milik Allah. Apa sebenarnya arti materai itu? Di zaman kuno, segel itu berarti adalah sebuah tanda milik, sebuah tanda pengakuan identitas dan jaminan perlindungan dari Tuhan. Artinya, orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka dikenal oleh Allah secara pribadi. Maka karena itu mereka diberilah sebuah tanda. Tapi meskipun begitu, orang-orang ini hidup di dalam dunia yang sama kerasnya, yang kacau balau juga,
di dalam dunia yang tidak jelas, yang tidak menentu ini. Tetapi mereka tidak sendirian. Tanda itu menunjukkan bahwa mereka supaya dapat melihat bahwa ada loh orang-orang lain juga yang juga percaya kepada Tuhan yang mungkin belum mereka kenal. Tetapi ketika mereka melihat ada tanda itu di atas dahinya, dan mereka kata, oh, saya tidak sedang berjalan sendirian menghadapi ketidakjelasan dan kekacauan hidup ini. Sembari dia juga tahu bahwa dia adalah milik Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Tetapi dia juga tahu bahwa ada orang lain yang turut menderita, yang berjalan bersama dengan mereka juga. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa orang percaya yang sudah diberi tanda oleh Tuhan di dahinya tetap juga menderita? Karena sebenarnya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, meterai bukanlah sebuah jaminan bebas dari segala penderitaan yang ada di dunia. Meterai dan segel itu bukanlah sebuah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami luka, bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan. Tetapi materai itu sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah jaminan bahwa di tengah-tengah dunia yang kacau, di tengah-tengah dunia yang sedang rusak, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, materai tersebut sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekacauan boleh ada, penderitaan boleh ada, luka boleh ada, tetapi itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Materai itu seperti sebuah pelukan, seperti sebuah genggaman tangan yang erat ketika kita berjalan di tengah-tengah badai, ketika kita berjalan menembus berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita. Biar dunia ini mengguncang dengan segala macam permasalahannya, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain, yang membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin tidak mempercayai Tuhan. Mereka akan cenderung menyerah ketika menghadapi sebuah badai. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menyerah ketika dia menghadapi badai. Dia tidak akan menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Karena apa? Karena dia tahu dia berjalan bersama dengan siapa. Dia berjalan bersama Sang Pencipta. Dan dia juga berjalan bersama dengan saudara-saudara dan sahabat yang lain yang juga menjadi satu komunitas yang sama, yaitu komunitas yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita memiliki sebuah harapan yang hidup, bukan harapan yang mati, bukan harapan yang kosong. Karena kita tahu bahwa ketika kita dimeteraikan oleh Allah, kita terpaut pada kasih Allah, kita tidak pernah berjalan sendirian. Jadi jika pada pagi hari ini, sahabat GKI Solo mungkin sedang mengalami berbagai macam penderitaan, mengalami berbagai macam kesulitan hidup, ingatlah bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Sebab Anda telah dimeteraikan oleh kasih-Nya Tuhan. Anda telah berada di dalam pelukan Tuhan dan Anda selalu dipegang oleh Tuhan kemanapun Anda berjalan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami telah Engkau meteraikan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menuntun kami, Kau selalu memeluk kami dan selalu memegang tangan kami, bahkan ketika kami sedang berada di dalam badai. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini membuat kami semakin kuat,
ketika kami harus menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan, sehingga ketakutan-ketakutan yang mungkin kami rasakan, ya memang betul kami merasa takut, tetapi meskipun begitu, meskipun kami merasa takut, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, Engkau Allah yang selalu menggandeng dan menyertai dimanapun kami berjalan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.